keluarin lagi ya satu-satu. Kenapa lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya? Nggak perlu ya. Intinya ya, sekolah kan sudah ada edaran, sudah ada larangan, dilarang membawa HP ke sekolah. Tuh, edarannya sudah ada. Tapi yang namanya anak tetap aja bawa HP. Bandel ya Bapak Ibu ya. Mungkin bukan bandel, apa namanya? Ya enggak. Habis bangun tidur aja yang lihat HP. Bangun tidur yang dipegang HP. Bukannya ke kamar mandi, wudhu, sholat, ini HP. Iya enggak? Benar. Makanya mulai Senin nih saya ingetin nih sama Bapak Ibu, nanti juga akan ada edaran. Ya. Larangan itu kita ketatin kembali, kita perketat. Ya. Jadi begitu anak-anak masuk sekolah, dia datang ya masuk gerbang, nanti HP-nya dikumpulkan, ya, dikumpulkan kembali ke ketua OSIS atau ke pengurus kelasnya, kumpulkan, nanti diserahin ke wali kelas, taruh di loker. Ya. Kita sayangi anak-anak kita dari HP, dari radiasi, ya matanya kita sayangi Bapak Ibu. Dari radiasi HP itu jangan dikira nggak ada radiasi, radiasinya kuat banget. 7 jam sehari anak tidak menggunakan HP, kan mereka datang jam 7 masuk, pulang jam 2 tuh berapa jam, 7 jam. Itu alhamdulillah Bapak Ibu kan bisa mengurangi. Ya. Jadi nanti mulai Senin, kalau yang HP-nya tidak dikumpulin nih Bapak Ibu nih, kalau yang HP-nya tidak dikumpulin ke wali kelas pada saat KBM ada razia terdapat lagi pegang HP, HP-nya kami sita. Nanti yang ambil siapa? Bapak Ibu yang ambil. Ya. Bapak Ibu yang ambil kita berikan. Sekali, oke. 2 kali masih seperti itu juga. 3 kali, udah nggak ada ampun. Kita nggak bakal kembaliin. Kembaliannya nanti pada saat kami ijazah. Setuju nggak Bapak Ibu? Tuh, ya, Bapak Ibu wali kelas, dengar ini, wali kelas, nggak melek kosong. Ini ya, konsekuensi ya, udah setuju semua, kita udah sepakat. Ya. Jadi HP nanti dikumpulin, kecuali pada saat mungkin ada beberapa guru yang membutuhkan ya media tersebut untuk pembelajaran, silahkan digunakan. Cuma pada saat selesai digunakan, kumpulin kembali. Nanti saya juga kasih tahu sama guru-guru yang mau menggunakan HP, termasuk Bapak Ibu gurunya, nggak boleh juga. Ya, jadi saya semua di sini ya adil. Termasuk Bapak Ibu gurunya pada saat mengajar pun tidak boleh membawa HP. Betul. Ya. Termasuk ya, termasuk Bapak Ibu gurunya pada saat mengajar nggak boleh membawa HP. Ya. Kan HP itu tadi kan Bapak Ibu bilang sendiri banyak mudaratnya. Karena dari HP itu ya bisa anak bisa judol tahu nggak Bu? Judol online ya. Kemudian bisa pinjol ya, itu bisa dari situ tuh pinjol ya, dipinjemin 500.000, pinjem nih, dia nyoba balikinnya tahu-tahu 1 juta kan, kalau pinjol gitu tuh ya, pinjamnya 500.000, tahu-tahu mau balikinnya 1 juta, bisa 2 kali lipatnya bahkan ya. Kemudian dari situ juga anak-anak belajar atau melihat yang belum saatnya, belum waktunya ya. Mereka lihat foto-foto atau video-video yang bukan selayaknya untuk mereka tonton lah. Jadi mereka kepikiran, kebayang-bayang, akhirnya ada yang dilakukan. Jadi jangan sampai anak-anak kita, putra-putri kita ya tercemar oleh hal-hal yang seperti itu ya. Jadi selama 7 jam tidak menggunakan HP di sekolah, kita akan ajarkan mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, main dengan teman-temannya
baca buku di perpustakaan, ya kan? Kita di sini punya TV yang seperti ini Bu, di perpustakaan ada, di lab ada. Mereka bisa nonton bareng, pengetahuan, ya bisa lihat baca buku bacaan melalui komputer, ya melalui perpustakaan digital yang ada di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat hari ini sekalian saya informasikan, sosialisasikan. Nanti surat edarannya nanti akan ada juga, ya, nanti akan di-share di grup kelas. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillah semenjak satu tahun lalu kita di sini tidak punya komite, ya komite. Karena kalau kita tidak bisa komite, ini kan anak Bapak Ibu semuanya kelas 9. Takutnya nih ya, takutnya ada mau mengadakan pelepasan, ya kan, atau istilahnya syukuran, ya, mau mengadakan perayaan misalnya. Kalau saya sih nggak penting kayak gituan, ya. Kalau Bapak Ibu atau komitenya mau mengadakan silahkan. Kami di sini para guru sifatnya hanya mengetahui dan menyetujui kegiatan semua, silakan Bapak Ibu yang koordinir. Kalau nggak mau, saya mah cukup upacara aja, upacara pelepasan kelulusan, nanti saya copot topi, copot dasi, itu udah mengatakan anak-anak itu lulus. Ntar selesai upacara, mereka lempar topi aja ke atas, lulus, udah. Nggak ada seremonial pengalungan segala macam. Kalau memang maunya sederhana seperti itu, semua kan saya kembalikan lagi nanti ke komite, ke orang tua. Kalau yang kemarin kan Bapak Ibu mungkin ada yang diundang pelepasan, ya. Waktu kelas 9 kemarin tuh pelepasan kelas 9, ada yang diundang nggak di sini yang waktu kelas 8 ya? Ada nggak yang diundang? Nggak ada. Ada kan? Ya, kalau tahun kemarin kita ada pelepasan di sekolah, tasyakuran di sekolah. Nah kalau tahun ini silakan kalau mau diadakan nanti runding dari komite. Alhamdulillah sudah terbentuk, ya, pengurusan komite yang baru, ya. Hari ini belum bisa hadir, tapi nanti siang kemungkinan akan hadir pengurus komite yang barunya. Cewek semua Bapak Ibu, pengurus komitenya, termasuk ketuanya cewek, ya. Iya, karena saya lihat yang hadir juga di sini banyak kan perempuan, ibu-ibu. Bapak-bapaknya mungkin lagi ya belum bangun, ya lagi usaha mungkin, ya. Itu yang kedua. Betul Bapak Ibu ya, telepon dari pimpinan. Kalau dari pimpinan saya wajib angkat, takut ada bunyi. Ya baik Bapak Ibu, lanjut ya. Itu yang kedua ya Bapak Ibu, ya komite kita, komite sampai 2017 alhamdulillah sudah terwujud, sudah terbentuk. Nanti segala sesuatu Ibu bisa, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan komite, ya, terkait apapun, ya, terkait program-program sekolah atau apapun, ya. Kalau malu, ya, kalau malu misalnya nggak mau menyampaikan lewat wali kelas, nggak mau menyampaikan ke saya, bisa dari komite dulu, karena komite itu merupakan jembatan antara orang tua, wali dengan pihak sekolah. Tapi kalau mau langsung, silakan, kami terbuka, ya, mau konsultasi apapun, ya, terkait perkembangan putra putri Bapak Ibu, ya. Pak, tolong anak saya mah kalau sama saya nggak bisa dibilangin. Kalau sama gurunya bisa tuh, dia mau, dia nurut sama gurunya, manut, dia dikasih tahu, boleh. Cuma ya kalau sudah diinformasikan
diinformasikan seperti itu, kita tolong, ya udah Bapak percayakan aja ke kami. Ini apa? Gak bakal kita gebukin, gak bakal kita hajar anak Bapak, enggak. Ya, kita nasihatin baik-baik. Ya. Contoh aja, ya, contoh nih Bapak Ibu. Ya, ada anak-anak memang yang seperti itu, ya, sama orang tuanya dikasih tahu nggak mau, ya kan, dibilangin susah, dipanggil aja lagi enak-enak main HP dipanggil, baru dipanggil namanya, apaan sih manggil-manggil mulu, padahal baru sekali, tapi seperti itu jawabnya. Tapi kalau oleh gurunya, ada yang nurut, ya, nurut banget, dipanggil iya, ya kan, tutur bahasanya juga lebih baik, ya kan, lebih sopan, ya. Itu ya Bapak Ibu, yang ada yang seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya terkait SPMB. SPMB tahu Bapak Ibu apa? Kalau dulu PPDB. Kalau sekarang sistem penerimaan murid baru SPMB. SPMB yang sekarang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang namanya sistem mutasi perpindahan tugas orang tua. Kemudian ada domisili. Kemudian ada jalur prestasi lomba. Yang keempat jalur prestasi akademik. Sistemnya masih sama. Cuma perbedaannya ada penambahan di jalur prestasi akademik. Yang dulu itu hanya pakai nilai rapot saja. Tapi yang tahun sekarang karena adanya TKA, itu nilainya diambil dari TKA sebagian, ya, sebagian, tapi tidak semuanya. Ini perlu dipahami, ya. Tidak semuanya murni dari TKA, tapi sebagian. Nah, sebagiannya berapa Pak porsinya? Belum diputuskan berapanya. Itu semua dikembalikan ke kabupaten kota masing-masing. Nah, besok rencananya hari Senin mau hearing, ya, kepala dinas, ya, kepala dinas pendidikan provinsi dan dewan DPRD, ya, itu mau hearing dulu, mau ditetapkan. Jadi biar sama nih antara kota Tangerang, kemudian kota Tangsel, kabupaten Tangerang, DKI, ya, sama kabupaten Tangerang, Tangsel, DKI, ya, yang dekat rumahnya itu, ya. Itu nanti mau diputuskan, ya. Jadi sekarang ini memang belum, ya, memang belum diketahui berapa porsinya. Apakah 70-30? Kalau 70-30 bisa saja nilai TKA 70, nilai rapot hanya 30. Atau 60-40 atau 50-50, itu belum ditentukan. Ya. Makanya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dapat edaran persetujuan, kan? Ada nggak? Yang edaran persetujuan untuk mengikuti pelaksanaan TKA. Itu Bapak Ibu harus tanda tangan. Pak, kalau kami nggak tanda tangan gimana? Ya terserah Bapak Ibu. Ya, keputusan semua ada di Bapak Ibu. Kalau nggak ikut, ya berarti nanti nilai TKA-nya kosong. Hanya ada nilai rapot saja. Itu kan tadi saya dijelasin. Ya. Ruginya di mana? Ya tadi kalau seandainya nanti diambil perbandingan 70-30, 70 dari nilai TKA, 30 nilai rapot, berarti 70%-nya hilang tuh. Berarti Bapak Ibu cuma ada nilai rapot doang yang 30%. Apakah bisa lewat jalur prestasi akademik masuk sekolah yang mau dicapai, misalkan mau ke SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, ya, kalau diketahui seperti itu. Jadi, ya, yang namanya TKA. Kemudian pelajarannya apa sih? Pelajarannya itu literasi, numerasi. Literasi itu berhubungan dengan bahasa, numerasi berhubungan dengan matematika. Tuh Bapak Ibu, makanya
Boleh dibilang TKA ini penting gak penting? Nah, Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan dah, kenapa saya ngomong penting gak penting. Kalau dibilang gak penting, nilainya mempengaruhi, ya kan? Kalau dibilang nggak penting ya, tapi disuruh bikin surat pernyataan, itu kan surat pernyataan keikutsertaan. Kalau Bapak Ibu nanti itu dikembalikan ya, mau setuju mau ikut atau tidak ikut, Bapak Ibu kembalikan ke wali kelas, karena pendaftarannya nanti dijelasin ya, pendaftarannya sudah dimulai cuma sampai tanggal 19 Februari pendaftarannya. Nanti anak Bapak Ibu yang ikut atau tidak ikut nanti akan input sama operator sekolah di aplikasi TKA ya, nanti diinput namanya, oh ini ikut, ini nggak ikut, ini ikut, ini nggak ikut ya. Jadi kalau saya bilang ini penting wajib ikut semua, nanti saya salah karena aturannya begitu ya. Tidak diwajibkan, tidak ya, cuma itu nilainya tetap dipakai untuk tadi, untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Yang dari SD pun sama ya, yang dari SD kelas 6 nya sama. Kalau dulu kan adanya AN2 tuh, ANBK itu kelas 8. Anak-anak ibu kemarin yang kelas 8 kemungkinan ada yang ikut kemarin tuh, berarti dia 2 kali. Kemarin kelas 8 ikut AN, kelas 9 nya sekarang ikut TKA. Kan kemarin hanya 45 orang yang kelas 8 kemarin. Mungkin ada yang ikut nggak kemarin? Putra-putrinya Bapak Ibu waktu kelas 8 ikut ANBK. Ada nggak? Ikut kan? Iya. Nah sekarang ikut lagi TKA. Berarti 2 kali, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang sekarang yang tahun ini kelas 8 nggak ada AN. AN itu udah nggak ada, udah hilang. Ya. Makanya adanya TKA. Nah TKA ini juga menjadi dasar raport pendidikan di sekolah. Jadi begitu anak-anak selesai mengerjakan TKA, mereka disuruh juga mengisi survei lingkungan belajar. Ada isiannya terkait sarana prasarana, terus pembelajaran di sekolah ini seperti apa, guru-gurunya kayak gimana. Nah itu anak-anak ngisi lagi tuh survei lingkungan belajar. Tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 hari mereka melakukan TKA ya. Nanti waktu pelaksanaannya akan dipaparkan sama Bu Kurikulum sama Bu Dwi ya. Rentangnya tanggal 6 sampai 16 April ya kalau nggak salah ya, rentangnya. Tapi nggak selama itu, cuma 2 hari Bapak Ibu. Jadi kita boleh milih mau di tanggal 67, apa 78, apa 910. Nanti kita milih ya. Dan dikarenakan keterbatasan sarana komputer di lab ya, jumlah komputer yang ada di kita yang standby yang ready bisa digunakan hanya 70 ya, 3 lab, 73 lab, sedangkan siswa kita kelas 9 ada 265, berarti bisa 4 sesi nanti. Jadi nanti kalau ada anak ibu, bapak ibu, anak putra putri bapak ibu yang dapat sesi keempat kemungkinan sore, nggak apa-apa ya bapak ibu ya. Ya, ini saya infoin dulu. Jadi jangan nanti lu mau dapatnya sore. Ya, memang karena keterbatasan itu tadi kita bikin 4 sesi. Kemudian yang berikutnya, nah tadi berkaitan dengan pentingnya ya. Nah saya tanya dulu, penting nggak sih kalau begitu TKA menurut Bapak Ibu? Penting ya. Kalau penting, kami sekolah punya program mau mengadakan pembahasan, istilahnya pemantapan atau istilahnya kursus lah, les ya. Dia bimbel terkait soal-soal yang akan mereka pelajari pada TKA. Jadi nanti kita akan adakannya sepulang sekolah di hari Rabu Kamis
Karena kalau di hari Senin Selasa mereka pulangnya sudah 2:30, udah kesian, kecapean. Ya, jadi nanti kita adakannya di hari Rabu Kamis, seminggu 2 kali. Ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Tuh Bapak Ibu ya, jadi mulai Februari sudah berlaku nih. Karena kan kita pelaksanaannya bulan April. Februari tanggal 18 sudah masuk Ramadan. Ya, Ramadan itu ada mid test, PTS, penilaian tengah semester, tanggal 3 kalau nggak salah ya, 3 Maret. Ya, 3 Maret kita sudah pelaksanaan PTS. Tanggal 16 sudah libur. 16 itu libur awal Ramadan ya. 16, 17, 18 masuk kembali kalau nggak salah tanggal 22 atau 23. Tuh masuk tuh masuk KBM sebentar, bisa jadi pesantren duluan ya, pesantren duluan, kemudian baru PTS, nanti masih ada sisa baru KBM ya. Itu rangkaiannya ya, dari tanggal tadi ya, dari tanggal 3 kalau nggak salah sampai tanggal 10 itu PTS, tanggal 5 ya. Kalau nggak salah ya PTS, tapi sebelum itu ada yang namanya pesantren Ramadan ya. Anak-anak semua kelas 7, kelas 8 mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Selain itu Bapak Ibu, nih saya mengingatkan nih dari jauh-jauh hari ya, dari jauh-jauh hari saya mengingatkan, biasanya kita sekolah-sekolah di Kota Tangerang itu kedapatan ya, atau dimintai tolong sama Basnas. Tahu Basnas Bapak Ibu? Badan Amil Zakat Nasional, berkaitan dengan zakat. Biasanya kalau Ramadan kan kita bayar zakat fitrah. Nah, ini udah wayahnya nih Bapak Ibu, saya ingetin dari jauh-jauh hari. Tolong kalau yang mau bayar zakat di sekolah aja. Kalau misalkan Pak, saya mah nggak mau zakat lah, saya maunya infak aja, silahkan. Besarannya Pak belum tahu saya, karena kan belum beredar dari Basnas. Kalau tahun kemarin kalau nggak salah 45.000 ya zakat fitrah ya, iya 45 ya maksudnya ya. Kalau sekarang berasnya kayaknya akan naik, iya Pak, kayaknya sekitar 50 kalau sekarang, karena kalau berasnya akan naik sekarang ya. Ya Bapak Ibu, berasnya naik ya. Ya taruhlah 50.000, siapin nanti untuk zakat fitrahnya ya. Saya ngomong dari jauh-jauh hari nih, supaya nanti anak-anak kita ya kan, wayahnya lah Bapak Ibu ya, bantu Basnas Kota Tangerang ya dengan membayar zakat fitrah. Ini bukannya ini ya Bapak Ibu ya, ini bukannya istilahnya pungli ini. Awas kalau yang dikira Basnas ini pungli, wah saya silakan berhubungannya dengan yang di atas lah ya. Iya, silakan aja kalau dibilang Basnas ini masih pungli, atau saya berbicara seperti ini, wah mau ada pungli itu harus store zakat di sekolah. Enggak harus, kan saya bilang ya, saya tidak mewajibkan store zakat di sekolah, cuma memang sudah wayahnya ya, anak Bapak Ibu sekolah di sini ya kan, 3 tahun namanya gitu kan, masa iya zakatnya aja nggak mau di sekolah ya. Itu aja yang bisa disampaikan aja. Ini tanggalnya nih Bapak Ibu ya. Jadi libur mulai awal Ramadan itu tanggal 16, itu mulai libur tuh ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 masuk, 23 kalau nggak salah 23, 24 ya, antara 23, 24 Februari hari Senin ya. Mereka masuk KBM ya. Ini belum ini ya Bapak Ibu, belum fix ya, belum fix. Ini mah hanya gambaran aja berdasarkan kalender pendidikan yang ada di Kota Tangerang ya. Tapi kan ada
ada aturan mungkin dari Kementerian Agama, biasanya liburnya ditambah tuh. Ya, biasanya libur Ramadan, mau libur awal Ramadan sama libur mau Idul Fitri, biar pada bisa pulang kampungnya lamaan. Ya, biasanya ditambah tuh dari Kementerian Agama, ya, dari pusat. Ya kita makan namanya di kabupaten kota yang ikut pusat aturannya. Kalau mau ditambah ya udah, mau nggak mau nanti ditambah. Ya, tapi sementara itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6 Maret itu anak-anak kita PTS, ya, penilaian tengah semester. Ya. Kemudian tanggal 9, 10, 11 nih, tanggal 9, 10, 11 ini cuma 3 hari ternyata mereka masuk lagi KBM. Tanggal 12, 13, 14 sampai dengan tanggal 28 libur. Iya, banyak kan? Aja enak. Libur tuh, banyak libur. Makanya ini kelas 9 kalau boleh dibilang udah nggak ada waktu lagi. Kapan mau belajarnya? Makanya nih saya ingetin sama Bapak Ibu, tolong kasih tahu sama putra putrinya di rumah, jangan berbuat hal-hal yang enggak inilah, yang macam-macam. Nongkrong pada tengah malam, akhirnya ketangkap polisi. Tuh, ketangkap polisi mau tawuran. Yang rugi siapa? Bapak Ibu. Tapi sekolah juga ikut direpotin. Karena kalau pihak sekolah nggak datang ke polsek untuk jemput, itu anaknya nggak dilepasin. Nggak percaya? Baru kemarin kami jemput anak dari Polsek Jatiuhung. Iya, mau tawuran, padahal baru mau tawuran. Tapi kan yang namanya polisi melihat rame-rame bergurumul gitu, akhirnya kepegang, tangkap. Baru kemarin dijemput nih sama Pak Yani itu, sama Pak Yogus di Polsek Jatiuhung. Kalau pihak sekolahnya belum jemput, ya itu nggak dilepas. Kemarin saya ditelepon dari Kapolseknya langsung, Pak harus ada gurunya yang jemput Pak, karena kalau nggak guru cuma orang tua doang yang jemput, nggak kami lepas. Kan berarti pihak sekolah direpotin. Kejadiannya di mana? Ya di rumah kan tengah malam, jam 1 malam Bu, anak belum pulang, ngapain? Tuh. Makanya nih putra putri Bapak Ibu yang kelas 9 udah tinggal paling 3 bulan lagi aktif. Sayang Bu, 3 bulan lagi aktif terus malas-malasan karena ada kasus dikeluarin. Nanti ngulang lagi dia. Kalau nggak ikut paket, biaya lagi. Yang namanya ikut paket itu biaya Bu, Pak, nggak ada gratis. Ya, ikut paket itu kena biaya. Harus ada sekolahnya lagi. Kalau nggak salah 6 bulan dah. Belajarnya di hari Sabtu Minggu. Itu belajar, ada ujiannya juga. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Dari saya cukup. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab Miss Dwi ya. Sudah jam 9. Mudah-mudahan jam 10 selesai. Baik, itu saja saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pencerahan informasi penting kepada Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu, kami tidak meresumukan, tidak merangkum apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa melihat tayang ulangnya ada di YouTube Humas SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Hanya kami menegaskan kembali di sini ada beberapa hal yang perlu kita dukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi,
dalam rangka untuk suksesnya TKA di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Yang kedua, penekanan tentang zakat. Zakat itu adalah agenda resmi dari pemerintah Kota Tangerang. Jadi sekolah itu bertindak sebagai PUZ, panitia pengumpul zakat. Ya, panitia pengumpul zakat kemudian diserahkan kembali kepada Badan Amil Zakat Kota Tangerang. Lalu dari Badan Amil Zakat Kota Tangerang itu didistribusikan kembali. Yang diutamakan adalah yang menyerahkan. Ya, jadi akan dikembalikan lagi sebagian kepada siswa peserta didik yang mereka memang menjadi hak untuk menerima zakat, gitu ya. Dan juga itu khair, sesuai dengan fikih, zakat berada di lingkungannya sendiri. SMP 17 itu adalah lingkungan sendiri. Yang tidak boleh Bapak Ibu tinggal di Kota Tangerang, pulang kampung, terus zakatnya di Brebes misalkan. Nah, itu tidak boleh, ya kan, di sana bukan tempat Bapak dan Ibu bermukim. Itu ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya kegiatan TKA selanjutnya mari kita simak, ya, kita dengar, lalu kita catat dan nanti kita pertanyakan jika ada hal yang perlu untuk dipahamkan. Kepada Ibu Dwiwati SPD, Wakapolhukum SMP Negeri 17 Kota Tangerang, dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bunga selaku pembawa acara. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, pada para wakil kepala sekolah serta Bapak Ibu wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah pertemukan kita di hari Sabtu yang suasananya syahdu ya Bapak Ibu. Mungkin penuh perjuangan datang ke sini ya dalam keadaan gerimis ya, hujan. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat untuk datang ke SMPN 17. Ya mungkin ada yang udah sering sekali datang ke sini, ada yang baru 2 kali mungkin, atau ada yang ini pertama dan terakhirnya karena udah kelas 9 gitu ya. Siswa maksudnya anak-anaknya. Salawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di yaumul hisab nanti. Baik, Bapak Ibu semua, saya biasanya anak-anak panggilnya Miss Dwi ya. Miss Dwi karena mengajar bidang studi bahasa Inggris. Saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari kami waktu itu mengikuti webinar tentang TKA. Mungkin ini adalah hal baru, yang memang hal baru bagi kami dan bagi Bapak Ibu semua gitu ya, selaku wali murid. Tapi kalau yang anandanya mungkin di SMA sudah tahu ya, karena mereka sudah menjalankan sebelumnya, sudah mengikuti TKA itu. TKA itu tes kemampuan akademik. Kalau dulu kan zaman kita sekolah tidak ada ya TKA gitu ya. Adanya apa zaman Bapak Ibu tuh? Ya, NEM itu kan nilainya ya, nilai evaluasi murni diambil dari ETA atau ETANAS gitu ya. Kemudian ternyata itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya sampai sekarang namanya TKA. Ada bedanya juga, ada bedanya. Nah, kita lihat aja nanti tayangannya lebih jelas di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Bapak Ibu ada yang mungkin sudah mendapatkan lembar persetujuan dari wali kelas. Bagi yang belum, nanti setelah sesi selesai berakhir bisa bertemu dengan walasnya ya Bapak Ibu ya. Di situ di lembar persetujuan itu ada nama, nanti jangan lupa dilihat, diperhatikan.
Di situ nanti perlu diperhatikan ya, ada nama. Kalau misalnya ada kesalahan data, tolong langsung lapor ke wali kelas. Kemudian ada tanda tangan orang tua dan tanda tangan anak. Ada checklist juga, ya. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, sifatnya tidak wajib, ya. Tapi ada tapinya. Artinya, misalkan kalau boleh menyarankan gitu ya, ikut aja. Masalahnya nanti digunakan untuk kedepannya kan kita tidak tahu peraturannya berubah atau tidak, ya. Kalau boleh menyarankan, tapi kembali kepada orang tua. Nah ini kalau ini sekilas ya sejarahnya, kita nggak ngalamin. Kalau ini kita ngalamin nih, ujian sekolah. Nah sekarang ini terus anak yang sebelum angkatan ini mengalami namanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah ini regulasinya, jadi ada peraturannya, ada Permendiknas, ada Kepmen ya, ada peraturan Kepala BSKP. Kemudian ini dasar hukumnya ya tadi. Terus apa sih tes kemampuan akademik itu? Mengapa? Kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Kenapa dikatakan objektif? Karena pada saat itu nanti siswa mengerjakan sendiri. Yang dihadapi itu kan teknologi kan ya, mereka melalui komputer. Ya, itu yang dimaksud objektif, tidak ada bantuan dari siapapun. Kemudian apa dan bagaimana penilaian terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer? Kemudian untuk apa? Situasi yang memerlukan data objektif capaian murid akademik murid. Kemudian bisa jadi dimanfaatkan nanti, ini sekali lagi nanti tergantung kebijakan jenjang pendidikan yang berikutnya. Kalau di SMA yang saya tahu gitu kan, murid misalnya mereka mau ikut jalur kuliah lewat prestasi. Nah nanti hasil tes TKA itu ada sebagai validator. Bener gak ini, sesuai gak sih ini dia berprestasi dalam arti akademiknya, misalnya peringkat 1, 2, 3, terus nilainya juga divalidasi dengan nilai TKA. Nah kemungkinan akan sama juga ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kemungkinan akan sama ketika anak-anak kita prestasinya dalam arti nilai prestasinya itu bagus di jenjang SMP, mereka mau masuk ke jenjang SMA favorit, SMA negeri terutama ya, divalidasi dengan itu. Benar gak sih ini mereka nilainya dilihat dari capaian TKA-nya seperti itu. Makanya mereka butuh belajar, anak-anak kita itu butuh belajar. Belajarnya banyak media kalau sekarang ya, nanti insya Allah juga akan ada bimbingan belajar itu dari sekolah. Nah kita bisa langsung lihat ke sini aja, bersifat 1, catatan tidak wajib, dan mengukur capaian akademik siswa secara individu untuk kebutuhan seleksi jalur berikutnya dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian. Yang perlu kita garis bawahi 1, memang di sini tidak wajib, tapi ada kata-kata untuk kebutuhan seleksi jalur berikutnya, gitu ya. Di satu sisi kayaknya nggak wajib, kayaknya ikut juga nggak apa-apa, tapi ada kata tapinya kan. Jadi kalau menurut saya sederhananya kita ikut aja. Maksudnya anak-anak ikut aja, mau nanti digunakan atau tidak itu urusan belakangan gitu. Jadi karena apa? Karena tidak akan diulang, tidak ada TKA itu 2 kali. Misalnya mereka sekarang kelas 9, itu 1 kali aja mereka ikut. Misalnya abis itu mereka SMA kan, ternyata sekolahnya bukan sekolah favorit, mereka mau ikut di TKA, tapi mereka udah SMA, ikut lagi di kelas coba-coba, tidak bisa. Jadi 1 kali aja ketika mereka kelas 9 seperti itu. Konten mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi mungkin ada sekolah yang sudah
ada sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13 ya nanti disesuaikan itu maksudnya ya. Semua siswa kelas akhir seluruh jenjang namun yang mendaftar. Nah, itu tadi opsional. Makanya Bapak Ibu diberikan lembaran mengikuti atau tidak anaknya. Ya, nanti ada checklist. Kalau ikut silakan checklist bagiannya ikut. Kalau tidak ya tidak. Maksudnya di checklist bagiannya tidak ikut. Ini yang dinamakan opsional. Mana itu tadi? Pemanfaatan hasil, kita langsung ke sini aja ya Bapak Ibu karena kita maunya KTK aja. Pemanfaatannya bagaimana jalur seleksi masuk satuan pendidikan dan perguruan tinggi jenjang berikutnya. Kalau perguruan tinggi tentu dari SMA ke perguruan tinggi. Kalau SMP berarti dari SMP mereka mau akan ke SMA, gitu kan? Seleksi dunia kerja, beasiswa atau kebutuhan akademik lainnya. Karena kita tidak tahu nih nanti kedepannya seperti apa, makanya mereka tambahkan kata-kata ini. Kemudian model soalnya bagaimana? Kalau UN kan pilihan ganda ini kita ngalamin ya. Kalau AN ini pilihan ganda kompleks menjodohkan ini lebih banyak. Tapi kalau TKA itu dua jenis, pilihan ganda biasa A B C D, pilihan ganda kompleks. Maksudnya apa? Bisa jadi dalam satu soal itu jawaban yang benarnya ada 2 atau 3. Seperti itu. Ya. Kemudian pengawas ujiannya, pengawasannya berlapis, yaitu pengawas silang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan. Nah, ini nanti Bapak Ibu mah kayaknya nggak perlu menyorot ini ya, kita soroti yang untuk anak-anak aja. Konsekuensi jika tidak ikut, gimana kalau misalnya anak saya nggak mau ikut udah dipaksa-paksa gitu kan? Tidak mendapatkan sertifikat TKA, ya. Jadi nggak, nanti setiap anak yang mengikuti mereka akan dapat sertifikat TKA. Nilainya pun nanti akan ada di sana. TKA melengkapi sistem penilaian yang ada. Di sini tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. TKA untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik. Jadi mereka selama ini belajar capaiannya seperti apa sih, walaupun tadi ya itu kan cuma dua keterampilan atau 2 pengetahuan gitu kan ya, cuman bahasa atau literasi sama numerasi. Emang yakin gitu bisa mencapai? Pasti orang tua mungkin yang kritis akan berpikir begitu. Tapi sekarang mungkin ya saya selaku guru, oh iya kan mau dilihat kemampuan dasarnya, kemampuan dasar literasi anaknya bagaimana, kemampuan dasar numerasi anaknya bagaimana. Kita berpikirannya positif seperti itu. Dulu juga saya sempat ketika anak saya ikut TKA, kan SMA anak saya kelas 12. Anaknya bisa mengukur semua, tapi pada akhirnya saya berpikiran positif. Oh, mau dilihat kemampuan dasarnya. Ya dengan harapan gitu kan, kalau di kemampuan dasarnya sudah bagus, akan lebih mudah untuk kemampuan lanjutannya. Kemudian kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi TKA itu tidak menentukan si anak nanti akan lulus apa tidak. Yang menentukan kelulusan itu adalah satuan pendidikan, ya sekolah. Makanya Bapak Ibu tadi, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, udah kelas 9 baik-baiklah gitu ya. Dari segi akhlak terutama, kemudian dari segi bagaimana bersikap. Kemudian yang rajin datang ke sekolah karena udah kelas 9. Karena kelulusan itu ditentukan oleh penilaian di sekolah. Tuh ya, karena sifatnya nanti lebih objektif. Kemudian mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Tidak semua kompetensi diukur. Yang tadi saya sampaikan, yang diukur adalah kemampuan literasi dan numerasi. Tapi kalau saya sudah lihat soal-soalnya itu, yang saya coba lihat sedikit gitu soalnya, itu melatih anak berpikir kritis. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana, belanja sekian, misalnya belanja 2 macam barang ini misalnya ya, harganya sekian. Barang yang pertama nih harganya misalnya 3.000, barang yang kedua harganya 4.000. Kalau dia belanja 4 barang, masing-masing itu berapa ya? Masing-masing 2. Tapi kalau belanja 4, nanti dikurangi dengan jumlah harga barang, dengan dikurangi dengan barang yang terendah. Kan sederhana ya, tapi diajak muter-muter dulu kan. Itu anak kita memang udah punya, tapi
Tapi kalau mereka berpikir kritis, oh iya, kalau saya beli 2 barang, misalnya harga barang yang pertama ini 5.000, berarti 5 kali 2 kan 10.000. Barang yang kedua harganya masing-masing 3.000. 3 dikali 2 berapa Bu? 6.000 gitu kan. 10.000 tambah 6.000 berapa? 16.000. Karena belinya 4 di diskon dengan harga barang termurah, berarti dikurang berapa? Dikurang 3.000 kan? Itu kan sederhana banget, tapi kita diajak muter-muter gitu kan. Ya berpikir kritis sekali lagi gitu ya. Jadi si anak menemukan jalannya itu karena kalau dilatih berpikir kritis, harapannya gitu ya mereka nanti akan menjadi kemudian jadi generasi yang tangguh ya gitu. Oke, kedepannya mungkin seperti itu. Ya ininya bolak-balik terus ya Bu ya. Ini sensitif banget nih. Saya ini dikit aja nih udah langsung ngeles kemana-mana nih. Nah ini sini materinya. Nah ini materinya. Apa sih yang diujikan? Bahasa Indonesia dan matematik tadi. Kemampuan literasi yaitu berhubungan dengan pelajaran bahasa. Kemampuan numerasi itu dengan matematik. Komposisi soalnya sebagian soal pusat, sebagian soal daerah. Jadi yang membuat soalnya ada yang dari pusat, ada yang daerah. Daerah itu ada yang dari provinsi, ada yang dari kota atau kabupaten. Jadi ada prosentasenya, ya. Kemudian modenya apa? Berbasis komputer. Jadi tidak enggak tulis tangan, enggak mengerjakan di lembaran, tapi komputer. Estimasi waktunya perkiraan nih Maret sampai April ya, kurang lebih itu nanti ada lini masanya yang akan saya sampaikan di sini. Kalau ini nggak usah. Nah ini ada yang online, ada yang full online, ada yang semi ya. Ini nanti sekolah yang apa yang tahu ya. Tempat pelaksanaan kalau kita alhamdulillah karena sudah terakreditasi, ada perangkat yang memungkinkan walaupun jumlahnya terbatas, tapi kita bisa melaksanakannya di sekolah kita. Ya kalau untuk itu mah ibu nggak usah mikirin ya. Kalau di daerah pedalaman mungkin ya tertinggal, mereka agak bingung. Ini juga modalnya nggak usah. Nah beberapa kemarin udah di-share belum Bapak Ibu oleh wali kelas? Ada simulasi. Ada simulasi tujuannya apa? Nanti anak berlatih, anak-anak nanti berlatih supaya tahu kira-kira begini nih cara dia soalnya. Walaupun anak-anak kita kayaknya udah melek banget sama gadget ya Bu, udah paham banget gitu, orang tuanya kalah gitu ya. Tapi kadang mereka ketemu soal, ketemu ini masih agak panik gitu. Udah sekarang saya ke mana ya tadi mainnya? Gimana Pak lihat mainnya? Ini ya sini ya. Bukan ya. Nah ini ada lini masa. Lini masa itu waktunya ya Bapak Ibu ya. Pendaftaran itu nggak ada di sini. Pendaftaran itu pendaftaran itu dimulai dari 19 Januari sampai dengan 28 Februari. Makanya saat ini Bapak Ibu dikumpulkan. Kami kan sedang mengumpulkan data juga. Yang mana nih peserta didik yang memang mau ikut, yang mana yang ternyata tidak ikut. Harapannya sih ikut gitu ya.
Nanti akan ada simulasi 23 Februari sampai dengan 1 Maret. Nanti akan saya share, biar saya udah share, nanti mungkin Wallace bisa menyampaikan ke orang tua. Kemudian ada pelaksanaannya itu tanggal 6 sampai 18 April. Ya. Untuk pelaksanaan susulan, ya pengertian susulan bukan berarti kalau dia sudah lulus baru ngikut, enggak ya. Ini masih dalam posisi kelas 9. Itu tanggal 11 sampai 17 Mei, pengolahan hasil 18 sampai 23 Mei. Nanti pengumuman hasilnya itu tanggal 24 Mei. Itu adalah lini masa dari TKA ini. Tuh. Ini adalah ada gambaran kisi-kisi. Walaupun nanti ini untuk anak-anak, tapi tidak apa-apa ya, orang tuanya juga mungkin boleh tahu gitu ya. Biar apa? Biar nanti nih ayah sama ibu bisa menyampaikan ke anak nih, begini nih soalnya kira-kira gitu kan ya. Ada kadang orang tua yang sampai anak itu ditungguin untuk belajar gitu ya. Ada sempet yang begitu, ada yang nggak sempet juga. Nah ini dulu. Ini tadi yang saya sampaikan, soalnya itu pilihan ganda sederhana. Jadi hanya ada satu pilihan soal, terus titik-titik A, B, C, D, pilih satu yang mana yang benar. Kemudian ada soal pilihan ganda kompleks. Jawabannya lebih dari satu. Kita lanjut ke yang SMP aja. Nah ini kisi-kisi soal, mungkin nggak kelihatan ya ke belakang ya, Bapak ya. Ya. Nah ini muatannya keterampilan membaca, ya. Apa sih, ada nanti ada teks informasi dan teks fiksi. Fiksi itu rekaan ya, kayak cerita gitu. Kemudian ini kayaknya kalau dibaca juga kebanyakan ya. Kompetensinya keterampilan membaca yang diukur, mengidentifikasi. Ini kisi-kisi, artinya kira-kira nih gambaran nih soalnya yang akan ada nih begini nih, kurang lebih gitu ya. Ini untuk teksnya, pokoknya kalau bahasa itu ya sekali lagi dibaca dengan teliti, pelan-pelan, dipahami, ya begitu ya. Lagi bahasa Indonesia, mungkin banyak gitu kan teksnya, tapi ternyata jawabannya sebenarnya mudah dicari. Ya insya Allah nanti di pengayaan itu akan diajarkan sama Bapak Ibu guru yang mengajar tips and trick. Kan ada cara menjawab soal. Ada cara menjawab soal, gimana cara kita tahu nih intinya apa. Kalau guru bahasa pasti tahu. Kalau mau cari informasi umum dari satu ceritanya panjang, ternyata cara nyarinya gampang banget. Oh cuma ini dapetin yang ini, ada di sini. Gitu, ada tips and tricknya. Ya ini matematik. Muatannya apa? Ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran data dan peluang. Ini kurikulum K13 dan Merdeka yang meliputinya sama. Ini juga sama, pengetahuan matematik, representasi matematik, penaranan menggunakan logika matematik, pemecahan, dan terus dan kayaknya ada soalnya nggak di sini. Kalau nggak salah ada contoh soal. Di sini. Ya seperti ini nih. Ya kenapa ini saya sampaikan gitu sekilas? Ya tadi supaya ada gambaran. Kadang sama orang tua mungkin nanti bisa menyampaikan orang tua ke anaknya, nih tadi ibu udah dapet nih seperti ini, ayo yang semangat belajarnya. Jangan khawatir, nanti kalau zaman sekarang kan mudah ya Bu, cari di internet, bisa dicari, pokoknya yang penting rajin dipelajari, insya Allah sih banyak gitu soal-soal di internet. Kita langsung ke ini aja deh, kita coba simulasi ya.
Ini simulasi kita coba ya Bapak Ibu ya. Walaupun ini untuk anak-anak tapi kita coba. Nah ini kemungkinan akan begini. Jenjang pendidikannya SMP. Mata pelajarannya mata pelajaran nah, matematika sederajat. Kita mulai simulasi. Nah, ini nanti ada nomor nih. Ini username namanya. Ini passwordnya kita bisa lihat ya. Login. Nanti anaknya bisa disuruh tulis kelamin laki-laki, nama peserta. Ada siapa aja. Yang diisi juga 6 bulannya. Ingetin nanti anaknya jangan sampai lupa ya sama tanggal lahirnya, gitu ya. Ada lupa sama tanggal lahirnya. Tokennya lihat di mana? Mana tadi tokennya tadi? Tokennya ada di sini. Submit. Nah ini ada tesnya apa? Matematik. Waktunya ini menyesuaikan ya nanti Bapak Ibu ya. Kan tanggal sekarang kita karena namanya simulasi kan. Waktunya 75 menit. Mulai. Nah ini nih tadi yang saya bilang nih. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga 1 pulpen ada 12.000. Belinya 2 berarti berapa Bapak Ibu? 4. Harga 1 pensilnya adalah 8.000. Dia beli 2 berarti berapa? 16. 24 tambah 16? 40 kan? Oh dia 40.000. Kemudian setiap kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempati dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapat potongan harga sebesar harga 1 barang termurah yang dibeli. Berarti ini dapat diskon berapa? 8.000. Itu kan mama papanya aja pada pinter ya. Insya Allah anaknya juga pinter nanti nih. Berarti pertanyaannya berapa total harga yang harus dibayar Ani dan semua barang yang dibeli? Berapa? 32.000. Kenapa ibu mudah menjawabnya? Karena ibu membayangkan dalam bentuk uang. Jadi mudah gitu kan ya. Karena anak-anak kita enggak yang dilihat, aduh angka nggak jelimet. Walaupun kalau minta uang itu mama yang warna biru, warna merah gitu kan ya. Tapi kalau kita orang tua membayangkannya dalam bentuk uang jadi mudah. Ya sebenarnya cara menghitung itu atau cara belajar itu cari yang membuat kamu sangat mudah memahaminya. Cara belajar gitu kan ya. Nah nanti setelah itu ya soal berikutnya kayak gitu. Ini simulasinya. Walas mungkin sudah men-share. Nanti Bapak Ibu tolong ditanya ke anaknya ya. Buka, coba kerjakan supaya nanti nggak kaget ya. Gak kaget nih kira-kira begini nih nanti kalau mengerjakan TKA. Ini soalnya kerjakan sampai habis. Ada waktu berapa menit, ada soal sekian banyak, kerjakan. Itu tadi matematik. Nanti setelah itu ada pilihan lagi bahasa, literasi atau bahasa. Ya kerjakan dulu, boleh yang matematik dulu, boleh yang bahasa dulu. Tadi kan ada pilihan tuh, ya. Insya Allah sih saya yakin anak-anaknya pasti udah melek lah terhadap teknologi. Tapi memang tetap dikasih motivasi gitu ya. Jangan handphonenya cuma digunakan buat scroll TikTok, kita kan sambil berbahan atau belanja ya. Gunakan untuk ini juga. Nah itu tadi, itu penjelasan saya tentang ini ada simulasi, ada kisi-kisinya tadi saya sampaikan sekilas. Nanti insya Allah di bimbel itu sudah ada juga bukunya untuk pelaksanaan bimbel gitu ya. Kami sudah memfasilitasi. Tinggal kemauan anak-anaknya yang perlu dibangun nih oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Ayo Kak semangat ya, sudah kelas 9, ini satu langkah lagi gitu. Nah ini sedikit gambaran yang saya bisa sampaikan ya. Sampai sini mungkin masih ada ya yang bingung gitu ya. Ya wajar ya karena hal baru bagi kita. Maaf nih
belakang. Ya Bapak Ibu, penjelasan saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Wati SPD yang telah memandu mengarahkan pengisian TKA. Tak afdol rasanya jika Bapak Ibu tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa kegiatan kita selesai acara jam 10 tepat karena ada kegiatan yang sama untuk kelas 9, 5 sampai dengan 8 ya. Silakan dari pihak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saya ingin bertanya untuk rencana pemantapan bimbel soal TKA itu apakah ada biaya? Itu saja, terima kasih. Ada lagi Ibu? Satu pertanyaan biar sekaligus ya. Sekarang dari Bapak. Silakan. Ada dari Bapak yang ingin bertanya tentang teknik pengisian TKA? Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang masalah bimbel yang akan dilakukan. Itu perkiraannya mulai kapan dan waktunya itu dia berapa lama untuk bimbelnya? Berapa jam gitu? Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Dua pertanyaan berhubungan dengan kurikulum. Tafadhol, Ibu kurikulum, silakan untuk menjawab. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, Ibu ya, Bapak ya. Sekarang ini di akhir Januari tanggal 31, kami merencanakan bimbel itu akan diadakan di bulan Februari di hari Rabu dan Kamis, karena Senin Selasa itu kami full ya. Artinya anak-anak pun kasihan ya, udah belajar dari pagi sampai kurang lebih jam 2:30. Nah, kebetulan di hari Rabu dan Kamis itu kita selesai pembelajaran itu jam 2. Jadi ada waktu kurang lebih nanti yang direncanakan itu sekitaran 1 sampai 1,5 jam akan diadakan bimbel di hari Rabu dan Kamis. Nah, karena terpotong libur dan terpotong juga Ramadan ya, kemungkinan bimbel itu kurang lebih 8 pertemuan yang kami bisa plot jadwalnya menyesuaikan dengan libur itu gitu, kemungkinan 8 pertemuan gitu. Untuk waktunya yaitu tadi ya Pak, jam 3 sampai dengan maksimal mulai dari jam 2 sampai dengan maksimal jam 15.30 ya, dari jam 14 sampai dengan 15.30 di hari Rabu dan Kamis itu. Kalau tadinya mau di hari Jumat tapi gak efektif, kepotong kan tuh ya, biasanya udah pada kabur tuh kan, udah pengen pulang gitu, paham banget dah keadaan anak-anak gitu ya. Jadi kami insya Allah di bulan bulan Februari itu sudah mulai itu bimbelnya ya Pak. Ini tadi ada yang nanya, kalau pertanyaan pertama kayaknya Bapak yang cocok yang jawab ya. Bukan dengan apakah ada biaya. Izin Bapak Ibu, saya duduk aja ya. Iya.
Terkait dengan pelaksanaan bimbel, ya, semuanya gratis Bapak Ibu, ya, semuanya gratis, tidak dipungut biaya, ya. Tapi kalau anak bapak, kalau Bapak Ibu misalnya ini mah ya, mau bawain roti buat yang narasumbernya silahkan, ya kan siang-siang itu mah, iya, mau bawain misalkan mau pesenin nasi buat yang ngajarnya silahkan. Yang jelas bimbelnya gratis, ya, gratis, ya, itu ya Bapak Ibu ya, jadi semuanya gratis. Nanti juga dikasih bukunya Bu, buku TKA-nya dipinjemin ya, ingat ini dipinjemin, boleh dibawa pulang buat belajar, itu juga gratis. Tapi ingat, yang namanya barang pinjaman berarti harus dijaga. Kalau rusak robek ya harus dibetulin, harus diganti. Yang namanya minjem kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti dipinjamkan buku TKA-nya untuk belajar di rumah. Satu siswa dapat satu pinjaman buku. Ya harus dijaga, harus dirawat. Ya, kalau lecek-lecek, jelek-jelek nggak apa-apa. Yang penting nggak sobek-sobek. Yang namanya dipakai kan dibulak-balik. Yang penting jangan dicoret-coret. Ya, kalau ntar dibawa-bawa doang nggak dibaca. Tuh tadi ada bilang. Ya itu tanggung jawab. Ya, namanya sudah dikasih, sudah diamanatin. Ya, kalau nggak dipakai, berarti kan tidak bermanfaat. Dosa. Nah, biarin aja tuh. Yang dikasih pinjam, udah dipakai, nggak dijaga, nggak dibaca lagi. Ya, dosa. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, 2 pertanyaan sudah tersampaikan. Saya percaya itu akan mewakili dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Jika ingin lebih jelas, putar ulang aja ya di channel YouTube, gitu ya. Bapak Kepala Sekolah selalu mengedepankan kolaborasi, sinergi dan pembinaannya, ya. Sehingga kami di sini diminta untuk mempunyai peran masing-masing. Ya, itulah Bapak Kepala Sekolah kita yang baru namun berwajah lama, Bapak Nasrullah SK. Apresiasi buat beliau Bapak Ibu. Kata Pak Mongkas untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu hanya 1 menit ya, kepada rekan Sapras, dipersilakan. Mohon izin Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercaya menjadi Sapras Prasarana ya. Nah, yang saya sampaikan untuk kegiatan ini, saya sangat mendukung ya pada kegiatan TKA ini, tes kemampuan akademik ini, dan insya Allah kami di sekolah ini ya akan menyediakan 70 komputer yang dengan perangkat yang stabil dan ruangan yang nyaman, AC ini. Satu langkah motivasi dari kami Sapras ya, fasilitas yang hebat memang tidak menjamin nilai yang bagus, tapi fasilitas yang buruk hampir pasti bisa merusak potensi terbaik seorang siswa. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ibu Sapras SMP 17 Tangerang. Dari segi kesiswaan, bagaimana mendukung TKA? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, untuk kegiatan TKA ini kita selaku guru SMP 17 sangat mendukung sekali. Ya, saya berharap seluruh siswa-siswa SMP 17 khususnya kelas 9 bisa mengikuti kegiatan TKA tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa membantu nanti pada saat mau mengikuti seleksi untuk di tingkat selanjutnya, yaitu tingkat SMA ataupun SMK yang mungkin ada yang beberapa ditargetkan untuk bisa masuk ke sekolah negeri yang favorit ataupun lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Anak-anak kita akan berhasil dengan sukses apabila
kesehatan mental tetap dijaga. Nah, di sini ada garda terdepan penjaga kesehatan mental siswa SMP 17 Kota Tangerang. Kepada tim BK dipersilakan perwakilannya, Ibu Bella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak banyak yang akan saya sampaikan ya. Dari tes kemampuan akademik yang baru saja kita bahas, itu bukanlah sebuah hakim ya Bapak Ibu yang menentukan baik atau buruknya seorang anak. Hanya saja itu adalah bagian dari cermin kecil yang bisa membantu kita melihat di mana sebenarnya letak kekuatan dari putra-putri kita. Ya, yang perlu kita ingat itu bahwa anak kita ini adalah titipan Tuhan yang sangat istimewa, yang pastinya tidak semuanya itu sama. Jadi mungkin ada yang unggul dalam angka, ada yang unggul dalam kata-kata, atau mungkin kreativitas dan juga empatinya seperti itu ya. Jadi hasil tes ini nantinya adalah titik awal, bukan titik akhir ya. Jadi pendidikan itu adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Yang mereka butuhkan saat ini bukan hanya fasilitas belajar, tapi mereka juga butuh rasa percaya diri bahwa ayah dan ibunya itu selalu berdiri di belakang mereka. Ya, baik nanti saat nilainya mungkin memuaskan ataupun nanti pada saat mereka sedang berjuang seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, karena yang mereka butuhkan bukan hanya dorongan saja tapi juga semangat gitu. Jadi mari kita berkolaborasi bersama antara sekolah dan juga orang tua. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih tim BK SMP 17 Tangerang. Kata akhir dari pembimbing putra putri Bapak Ibu yaitu wali kelas yang akan diwakilkan oleh Ibu Nila. Tafadhol. Silakan Ibu Nila. Perwakilan wali kelas 9. Silakan bicara panjang maksimal 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk hari ini. Alhamdulillah, kalau dilihat banyak yang datang, dan saya mohon kerjasamanya. Kalau wali kelas hanya mohon kerjasamanya, ibu mengingatkan anak-anaknya di rumah untuk fokus mempersiapkan TKA ini. Itu saja sih yang saya sampaikan. Nitip nanti untuk kelas 91 karena belum dikasihkan surat selebarannya, nanti langsung ke kelas 91 saya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara demi acara telah kita ikuti dengan baik. Kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi langkah pertemuan kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bulan Sabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana subhanaka wa tahiyatu biassalam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya nih. Ini dimatikan atau gimana? Oh lanjut. Dimatikan. Dimatikan Pak.